Ya, kita akan sama-sama melihat ada soal untuk T-tabel ini. Jadi diketahui untuk persamaan regresi yang memperhatikan pengaruh pendidikan. Jadi variabel pertama itu pengaruh pendidikan atau X1, kita simbolkan dengan X1, dan juga umur, usia, X2 terhadap pendapatan. Jumlah observasi responden yang akan kita terapkan untuk membentuk persamaan itu sebanyak 10 orang responden. Jumlah sampel yang sedikit ini hanya untuk sederhana saja, karena ini hanya contoh. Jadi untuk pengujian hipotesis alfanya atau taraf kesalahannya itu 5%. 5% itu kalau bagi 5/100 itu sama dengan 0,05 ya. Jadi kita dapat di sini keterangan apa saja yang diketahui. Yang pertama, jumlah variabel berapa? 3, Pak. 3, oke. Jumlah responden atau sampel contoh kita berapa? 10, ada 10, Pak. 10. 10, Pak. Oke, berarti degree of freedom atau derajat bebas kita adalah rumusnya N kurang K. Nah, sama dengan 10 kurang 3. Hasilnya berapa? 7, Pak. 7, Pak. Oke. Kita sudah ketahui alfa kita berapa? 0,05. 0,05. 0,05. Ya, 0,05. Mari kita lihat di tabel apa namanya? Sorry, tabel T. Oke. Share lagi. Oke, mari kita lihat di sini. Oh, ini tabel Z ya. Sorry. Tabel T ini. Oke. Mari kita lihat yang 0 berapa tadi degree of freedom kita? Setuju ya? 7. Sorry. 7. Derajat bebas kita apa? TR kita ya ini 0, berarti kita tarik dari sini ke sini. Bertemu di sini. Jadi nilainya adalah 2,36426. Sama seperti yang tadi disebutkan oleh Wilfridus. Berarti Wilfridus sudah memahami terkait ini apa? Cara membaca T-tabel. Ada lagi yang belum memahami? Ada yang belum memahami terkait membaca T-tabel? Saya rasa semua sudah bisa memahami ya. Iya, Pak. Sekarang kita ulangi lagi membaca Z-tabel. Oke, misalnya di sini, kalau T-tabel, perbedaannya T-tabel tadi kita terpaku pada degree of freedom, yang dimana degree of freedom adalah selisih dari atau hasil pengurangan dari jumlah sampel dibagi dengan dikurangi dengan jumlah variabel, sehingga N kurang K. Sehingga kita memakai patokan untuk barisnya itu degree of freedom, sedangkan untuk kolomnya itu kita pakai patokan dari error term atau level kepercayaan yang ingin kita capai atau tingkat kesalahannya. Maaf, untuk barisnya kita pakai tingkat kesalahan. Nah, kalau Z-tabel itu berbeda. Z-tabel itu, mari kita lihat di sini. Selama gap year ini, aku banyak menggunakan Grammarly untuk menulis personal statement yang nanti akan aku gunakan
Oke, di sini kita Kalau Z tabel, kita tidak menggunakan degree of freedom. Misalnya begini, untuk hipotesis dua arah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, hipotesis dua arah itu kita belum mengetahui nilainya akan, atau dugaan kita apakah akan positif atau negatif. Kalau satu arah, kita bisa menduga dengan membuka usaha di sekitaran wilayah kampus akan memperoleh keuntungan, atau dengan berusaha tani padi akan memperoleh hasil yang besar. Tapi bisa saja kalau dua arah kita memprediksi untung, tapi sebenarnya yang kejadiannya dugaannya justru merugi, atau dengan melakukan perlakuan pemberian pupuk akan menghasilkan bisa kekeringan karena pupuk itu sifatnya panas, dan juga bisa menyuburkan atau meningkatkan produktivitas. Sehingga kalau nilai alfanya atau error termnya itu 0,05, maka kita harus bagi 2. Sehingga untuk Z, mencari nilai Z, itu Z ini indeks ya, 1 kurang dalam kurung alfa per 2. Jadi Z sama dengan misalnya nilai alfa atau tingkat kesalahannya adalah 0,05 atau 5%. Z sama dengan 1 kurang 0,05 dibagi 2, sama dengan 1 kurang 0,05 dibagi 2 itu 0,025. Jadi 1 kurang 0,025 itu sama dengan Z itu 0,975 atau 97,5%. Setelah itu kita buka di tabel Z. Nah, kalian lihat. Tabel Z ini kan berbeda dengan tabel T. Kalau tabel T di bagian sini ini pasti degree of freedom, di atas ini level kesalahan, error level atau error terms-nya. Tapi kalau di tabel Z, di sini sudah ada indeks-indeks angka-angkanya, sehingga kita lihat. Cara mencarinya berbeda. Kalau tabel T kita pakai patokan baris, baru kita lihat kolom. Kalau tabel Z kita langsung lihat nilai. Jadi tadi berapa? Yang kita mau cari nilai 0,975. Nah, 0,975 kita lihat di sini. 0,975 ada di mana? Kita lihat. Oh, ini 9744. Berarti sedikit lagi. Kita geser. Oh ya, 0,975 ada di baris nilainya 1,9, nilai Z 1,9 dengan ditambah nanti dengan 0,06. Sehingga kita gambarkan. Kita tarik garis 1, sorry. 1,9. Oh. Beda ya. 1,9. Oh ya, ini sampai di sini 0,975. Kita tarik dari atas. Nah, untuk mencari nilainya itu kita jumlahkan. Jumlahkan nilai ini, nilai Z 1,9 ditambah dengan 0,06, sehingga hasilnya 1,96. Nah, itu nilai Z untuk uji dua arah yang tadi di sini. 0,975 itu nilainya 1,9 ditambah 0,06. Bagaimana untuk nilainya yang satu arah? Oke, yang satu arah misalnya seperti ini. Nah, satu arah misalnya nilai alfanya 0,05 juga. Biasa nilai alfa itu 0,01, 0,05, 0,1. Tapi tergantung jenis penelitian apa. Jadi taraf kesalahannya itu bisa disesuaikan dengan jenis penelitiannya. Jadi kalau satu arah ini kita langsung tahu nilainya positif atau negatif. Misalnya dengan memberikan pupuk akan diduga akan meningkatkan pertumbuhan tanaman. Jadi kita mau dipercaya sebanyak berapa? Oh, dipercaya sebanyak 95%. Artinya nilai error terms-nya atau tingkat kesalahannya hanya 0,05 atau 5%.
Sehingga tidak perlu lagi kita bagi dua, karena kita sudah tahu dengan memberikan pupuk akan meningkatkan pertumbuhan, atau dengan kuliah akan meningkatkan pengetahuan, atau dengan bertambahnya umur akan meningkatkan pengalaman. Itu. Sehingga di sini 1 langsung dikurangi dengan indeksnya 1 kurang 0,05. Dapatnya nilai Z tabel itu 0, kita harus mencari di Z tabel nilai berapa yang menghasilkan 0,95. Kita buka lagi Z tabel. Nah, di Z tabel kalian lihat, yang mendekati 0,95 di mana? 0,95 kita lihat. Di sini 0,9484, 0,9495, 0,9505. Oh, ternyata di antara sini yang paling dekat ya ini saja. Ini kurang, ini lebih sedikit saja. Ini lebihnya agak banyak. Sehingga kita tarik di sini gambar. Sehingga kita tarik gambar. Mana tadi 0 ya? Dari sini kita tarik ke kiri 1,6, kita tarik ke atas. Ke atas 0,05. Nah, caranya bagaimana lagi? Untuk dapat nilai Z tabelnya bagaimana? Jumlahkan. Jumlahkan. Kita jumlahkan 1,6. Kita tambah dengan berapa di atasnya? 0,05. 0,05. Sama dengan hasilnya 1,65. 1,65. Oh, sorry. 1,65 ya. Oke. Jadi sampai di sini bisa dimengerti untuk membaca T tabel dan Z tabel? Bisa, Pak. Sudah, oke. Bisa, Pak.